Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmatnya, hidayahnya dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita yaitu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sampai pada babu al-jahalati, yaitu bab tentang kebodohan atau bab tentang ketidaktahuan. Jadi ada seseorang mendapatkan dosa besar disebabkan dia tidak tahu. Jadi ketidaktahuan atau kebodohan itu bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada dosa besar. Ya. Beliau membawakan dalil yang pertama adalah wa qaulullahi ta'ala wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami siapkan neraka jahanam untuk dihuni oleh kebanyakan manusia dan jin. Mengapa mereka banyak menghuni neraka jahanam? Allah mengatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, akan tetapi hati tersebut tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, akan tetapi tidak dipergunakan mata tersebut untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga-telinga, akan tetapi telinga tersebut tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti an'am, binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Kemudian beliau juga membawakan hadis dari Ibn Abbas dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dirinya terhadap perkara-perkara agama. Ya. Faham di sini bukan tidak harus dia itu hafal ayat, hafal hadis, tidak harus. Ya, kalaupun hafal itu lebih baik. Akan tapi faham di sini apa? Tatkala ia mengetahui sesuatu ia amalkan. Ya. Tatkala ia mengetahui sesuatu ia amalkan. Tatkala Allah melarang ia tinggalkan. Itu dimaksud faqih. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis dari Barra ibnu Azib, sahabat yang mulia, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan annal murtab huwa alladhi yaqul idza salahul malakan ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ya. Suatu ketika Nabi menjelaskan tentang
azab atau pertanyaan-pertanyaan kubur. Ya. Adapun orang-orang yang ragu terhadap agama Islam, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Ya, pertanyaannya adalah man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Ya, siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau orang yang Islam, kalau orang yang kuat imannya bisa menjawab man rabbuk, rabbunallah, rabbiyallah. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Wa ma nabiyyuk, siapa nabimu? Dia bisa. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk, dini Islam. Orang yang beriman bisa menjawab. Oleh karenanya ikhwah, jangan bosan-bosan mengkaji kitab Ushul Tsalatsah walaupun itu kitab dasar. Mengapa? Karena kitab tersebut adalah kitab tentang yang membahas 3 pertanyaan malaikat pada saat kita di kuburan nanti. Ya. Dan orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut bukan orang-orang yang hafal, bukan. Akan tapi orang yang kuat imannya. Allah mengatakan yusabbitullahu bil qauli tsabit. Ya, Allah akan menetapkan orang tersebut bisa menjawab dengan perkataan yang kuat. Ya, jadi dengan keyakinan ini. Contohnya, orang mohon maaf, orang yang sukanya dia berkata-kata kotor. Tatkala dia kaget, yang terucap apa? Kebiasaannya. Ya. Kalau orang terbiasa berzikir kepada Allah, tatkala kaget minimal Allahu Akbar. Ya. Astagfirullah, ya Allah. Ya, terkadang seperti itu. Karena apa? Dia mulutnya terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik. Adapun orang yang biasa mengucapkan kata-kata kotor, antum kageti keluar kata-kata kebun binatang itu. Ya, atau kata-kata kota kita. Nah, adapun orang-orang yang dia hatinya ragu dalam Islam, dia nggak yakin dengan Islam. Ya, dia beragama Islam tapi masih malas belajar. Ya, dia mengatakan man rabbuk, ditanya siapa Tuhanmu, dijawab la adri. Ini kalimat kata-kata takut ya. Ya, karena dia ketakutan dia bilang la adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan A, maka aku katakan A. Ditanya, cambuk itu plas. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku ikut mengatakan juga. Dia hanya mengatakan, enggak meyakini. Ya. Kemudian wa madinuk, apa agamamu? Kalau kita enak, ya, apa agamamu? Di KTP saya Islam kan itu. Ya, dia mudah menjawab, tapi pada hari itu, ya, 3 jawaban itu tidak akan bisa dijawab oleh seorang hamba kecuali hamba tersebut memang benar-benar mentauhidkan Allah pada hari itu. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan 3 pertanyaan ini, mungkin antum semua pernah kuliah atau pernah sekolah. Suatu ketika kita pernah belajar, malam hari kita belajar terus. Ya, belajarnya ngebut kita. Ya, kita belajarnya apa? Ngebut. Karena besok ujian kita malam belajar. Kita sudah mempersiapkan itu. Belajar. Pas waktu ujian kita lupa. Padahal sudah ingat pasti pertanyaan ini jawabannya ini. Tapi pas ujian kita lupa. Nah, seperti itulah kejadiannya nanti di hari kiamat, di alam kubur. Kita sudah persiapan, akan tapi kita dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Qauluhu babul jahalati. Perkataan muallif bab tentang kebodohan atau ketidaktahuan. Al-jahalatu minal jahl. Jahala itu berasal dari kata jahl, ya, yang artinya diddul ilm, ya, lawan dari mengetahui. Jadi jahala berarti bodoh, itu lawan dari mengetahui. Fala yajuzu lil insan an yabqa jahilan fi umuriddin.
maka tidak boleh bagi manusia untuk tetap menjadi orang yang jahil dalam perkara agama. Bal yajibu alaihim ta'allum ma la yastaqimu dinuhu illa bihi. Maka wajib bagi dia untuk mempelajari apa saja yang mana dengan ilmu tersebut agamanya menjadi kokoh atau menjadi tegak. Contoh, belajar fikih muamalah. Belajar fikih muamalah itu pada sebagian orang wajib fardu ain, kalau enggak mempelajari dia dosa. Pada sebagian orang tidak. Ya. Pada sebagian orang yang dia tidak tahu dosa, bagi orang-orang yang dia mencari nafkah sebagai pedagang. Ya, seseorang yang bekerja sebagai pedagang, bisnismen, maka wajib dia mengetahui fikih muamalah. Mengapa? Agar yang pertama tidak jatuh pada gharar, penipuan, ketidakjelasan pada akad. Agar tidak terjatuh pada riba. Ya, agar tidak terjatuh ya pada yang namanya mana barang yang boleh dijual, mana yang tidak. Ya, agar tidak melakukan akad-akad yang kelihatannya halal tapi sebenarnya itu terlarang. Ya, adapun orang yang sebagai karyawan, misalnya, cukup dia mengetahui bahwasanya akad-akadnya apa. Ya, dia masuk pagi jam sekian, pulang jam sekian, ya apa yang dia kerjakan sudah sesuai dengan SOP-nya, sudah selesai. Tapi beda sama penjual, seorang bisnismen yang sering berinteraksi dengan manusia, harus memahami hak khiyar. Nah, begitu pula bagi orang yang miskin atau orang yang belum sampai belum menjadi muzaki, orang yang hartanya belum sampai mencapai nisab zakat, maka dia tidak wajib mempelajari fikih zakat mal. Kalaupun dia mempelajari zain ini sunnah. Tapi bagi orang yang hartanya melebihi nisab, maka wajib bagi dia untuk mempelajarinya. Jika tidak, dia berdosa. Ya. Nah, ya. Lianna tarka hadha ta'allumi yu'addu kabiratun min kabairid dunub. Karena kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, meninggalkan pengetahuan, mempelajari ilmu ya agama yang berkaitan dengan kewajibannya, ini merupakan dosa besar. Ya, sebagaimana antum sholat, ya, orang muslim tidak belajar tata cara sholat dengan benar, walaupun dia sholat, dia terkena dosa. Mengapa? Bisa jadi sholatnya seenaknya sendiri. Nah, maka dia harus mempelajari fikih tentang sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Contohnya fikih toharoh. Ya, bagaimana cara berwudu, air seperti apa yang boleh digunakan untuk berwudu, ya, air apa yang bisa mensucikan najis. Misal di tangannya terkena najis, ya kita tahu bahwasanya air liur itu suci, tohir, tapi tidak mensucikan kan? Suci. Ya, airnya apa, nuwun sewu? Ya, dihilangkan najisnya tersebut, kemudian diusap-usap di apa ya namanya? Diidoni ya, diludahi. Ya, setelah dibersihkan, oh sudah dicium, oh nggak ada baunya, nggak ada bau najisnya, sudah bersih, hilang. Masih suci? Tidak. Ya, walaupun sudah bersih, najisnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih najis. Kenapa? Karena air liur tidak mensucikan. Yang mensucikan apa? Air yang tohur, suci dan mensucikan. Ya, yang ada 7 itu. Taib. Makanya ikhwah, kita wajib menghadiri taklim seperti ini. Ya, apapun ilmu itu, walaupun kita sudah pernah bahas, ya, yang pertama tidak ada ruginya. Ya, tidak ada ruginya. Suatu ketika Syekh Utsaimin ditanya, ada seorang orang awam ini. Syekh Utsaimin mengatakan, Anda di sini duduk di majelis ilmu tapi hanya bermain-main saja. Maksudnya bukan maksudnya Anda hanya kayak males gitu loh, nggak fokus mendengarkan. Nah, kata orang tersebut kurang lebih maknanya, wallahi ya Syekh, saya duduk di sini itu tidak akan rugi.
Ya, saya duduk di majelis ilmu ini walaupun saya diam itu nggak akan rugi. Apa kata Syekh? Ya. Kata Syekh Utsaimin, saya di sini untuk mengajari kalian, akan tapi saya diajari oleh Anda. Ya. Saya duduk di sini mengajari kalian ilmu, kata Syekh Utsaimin, akan tapi saat ini saya diajari oleh Anda. Diingatkan oleh dia. Karena apa? Tidak ada ruginya orang duduk di majelis ilmu itu, walaupun tidur, jika niatnya memang benar-benar yang menghadiri majelis ilmu. Lain lagi kalau niatnya memang mencari yang lain. Nabi SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya ya karena ingin mendapatkan segelintir dari dunia atau ingin mendapatkan wanita yang akan dinikahinya, maka hijrah tidak mendapatkan pahala, tapi hanya mendapatkan apa yang dia inginkan saja. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan, lianna hadza fihi hirmanu lil fardi minal ilm. Mengapa dosa besar? Karena ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut ya menunjukkan bahwasanya seorang tersebut melakukan pengingkaran terhadap ilmu. Wallahu wasfal munafiqina bi annahum la yafqahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang yang munafik bahwasanya orang munafik itu tidak mengetahui apa-apa. Walakinnal munafiqina la yafqahun, kata Allah. Akan tetapi orang munafik mereka tidak faham. Mereka bodoh. Ya, wa dzalika li'annahum la yahtamuna bi talabil ilm wa sima'il khair mufid minal qur'ani was sunnah. Yang demikian ini dikarenakan mereka tidak memperhatikan untuk menuntut ilmu dan mendengarkan kebaikan yang berfaedah baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Di sini ikhwan, di masjid ini masya Allah antum harus bersyukur ada dekat dengan masjid ini. Ya, hampir setiap hari ada taklim. Terutama bagi antum yang tidak bisa membaca Al-Quran, datang sholat subuh di sini. Ya, belajar Al-Quran yang tidak bisa membaca Al-Quran, datang di sini belajar baca bersama-sama. Ya. Karena menuntut ilmu itu wajib. Bahkan Nabi memotivasi, kurang apa motivasi Nabi? Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kurang apa motivasinya? Ya, man qara'a harfan fi kitabillah ya falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mengapa kok Nabi mengatakan seperti itu? Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, bukan huruf hijai. Huruf itu bagi dua. Kalau kita belajar nahwu, jumlah mufidah jumlah mufidah itu apabila terkumpul padanya isim, fiil, huruf, kan gitu ya. Huruf dibagi dua, huruf hijai sama huruf ma'ani. Huruf hijaiyah itu loh, alif, ba, ta, sa. Huruf ma'ani contoh min. Mim kan huruf mim sama nun, min itu huruf. Ya, huruf maknawi, huruf yang memiliki makna. Contoh lan, ya, kemudian la, dan seterusnya. Itu namanya huruf ma'ani. Nah, kemudian kita lanjutkan. Walidzalika fahum yabqauna ala jahalatihim wa ala dhalalihim. Maka dari itu orang-orang munafik itu tetap bodoh, tetap pada kebodohannya dan kesesatannya.
Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan tersebut. Wa qad yasilul i'radu 'anit ta'allum ila haddil kufur. Kata beliau, bahkan bisa menjadi ya orang yang enggan belajar agama itu bisa sampai derajat pada berpaling ya dari ilmu sampai pada ke derajat kufur. Allah mengatakan walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir ya mereka berpaling dari peringatan yang mereka diberikan padanya. Nabi mengatakan mereka berpaling. Ya enggan, sengaja enggak mau belajar. Ya. Sengaja enggak mau belajar. Au yasul ila haddin nifaq. Atau sampai pada kedudukan nifaq, munafik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ya, waqad kana al-munafiquna yahduruna majalis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una lahu fi khutbatil jumu'ah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang-orang munafik mereka hadir pada majelis-majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yastami'una lahu fi khutbatil jumu'ah, dan mereka mendengarkan khutbah Jumat, hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum indama yakhrujuna min indihi kana haluhum ka'annahum ma hadaru. Maka dari itu akan tetapi tatkala keluar dari salat Jumat, selesai dari majelis Nabi, seolah-olah mereka itu enggak hadir. Ya. Wabihada kau yaqulullah jalla wa ala ala lisanihim. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Didengar saja. Hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Tatkala mereka keluar ya dari sisimu, mereka mengatakan, tadi Rasul ngomong apa tadi? Ya, barusan Rasul ngomong apa ini? Ya, memang sengaja kata-kata seperti itu. Nah, fahum hadaru bi ajsamihim walakin uqulahum wa qulubuhum kanat ghaibah. Mereka hadir akan tetapi hati dan akalnya tidak hadir. Ya, ini satu pekan sekali loh ikhwah, Jumatan. Ya. Antum orang-orang terkadang kita ikhwah subhanallah ada kajian nggak pernah hadir, disuruh Jumatan untuk mendengarkan khutbah tidur. Ya, ini kita seperti itu. Makanya Nabi SAW tatkala khutbah Jumat selalu teriak-teriak sampai wajahnya itu memerah seperti orang yang marah. Agar apa? Agar nggak ngantuk. Ya, agar tidak ngantuk. Nah, kita lanjutkan. Nah, dan Nabi SAW memberikan perumpamaan berkaitan dengan orang-orang yang menerima ilmu. Ya, beliau mengatakan masalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilm. Perumpamaan ya Allah Subhanahu wa taala tatkala mengutusku ya dan antara petunjuk dengan ilmu kamatsalil ghaisil katsir, seperti hujan yang lebat. Jadi tatkala kita itu permasalahan Nabi SAW mengutus kita untuk mengajarkan ilmu, untuk mengajarkan ilmu kepada kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita, itu seperti hujan yang lebat. Nabi seperti hujan kata beliau. Asaba ardhan, hujan tersebut yang mengenai bumi. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'ambatatil kal'a wal 'ushba al katsir. Ya, ada jenis tanah yang subur, yang mana tanah tersebut bisa menerima air, sehingga tanah tersebut menumbuhkan rerumputan dan tumbuhan-tumbuhan yang lebat. Ini perumpamaan yang pertama. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqu wa zara'u. Dan perumpamaan yang kedua yaitu adalah tanah yang tandus, yang keras. Akan tetapi tanah tersebut mengumpulkan air. Ya, tanah tersebut mengumpulkan air.
dan Allah menjadikan air tersebut bermanfaat bagi yang lainnya, maka manusia meminum dari air itu. Maka manusia menjadikan untuk mengairi tanamannya, atau menjadikan air tersebut sebagai minuman untuk binatangnya. Ya. Perumpamaan yang pertama yaitu orang yang dia itu faham agama, ya, dia hafal hadis, dia hafal Al-Quran, dan dia faham terhadap agama. Jadi tatkala ada ilmu diserap, kemudian disampaikan, ya, diserap kemudian disampaikan. Adapun perumpamaan yang kedua yaitu orang ahlul hadis, ahli hadis yang hanya meriwayatkan hadis, akan tetapi mereka tidak faham masalah agama. Cuman mereka, saya pernah mendengar Nabi mengatakan ini, ya, kemudian disampaikan kepada perawi berikutnya, ya, kemudian diambil oleh para ulama fikih untuk istimbat, untuk mengambil suatu hukum. Atau seperti orang yang hafal Al-Quran saja, dia nggak paham bahasa Arab, nggak pernah belajar agama misalkan, dia hafal tapi hanya sebatas hafalan saja, tidak tahu makna ayat ini apa. Maka ini pada orang yang kedua, dia mengumpulkan ilmu, ilmunya dikumpulkan, ya, akan tetapi dia tidak paham apa yang dia ucapkan, ya, tapi masih punya manfaat. Adapun yang ketiga, ya, innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'a, yaitu suatu tanah yang ia tidak bisa menyerap air dan dia tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ini tanah yang tandus, tanahnya tandus, gak bisa nyerap air, gak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah fa'alima wa 'allama. Adapun yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang memperdalam ilmu agama, ya, yang mengambil manfaat dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuknya. Mereka mempelajari, mengetahui, kemudian mengajarkan. Itu kelompok yang pertama. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san walam yaqbalu hudallah alladzi ursilat bi. Adapun kelompok yang ketiga itu orang yang mendengarkan ilmu, orang yang mengetahui ini halal, yang mengetahui ini haram, ya, mengetahui ini haram tapi tetap dilakukan, ya, ini orang yang ketiga. Adapun yang kedua yaitu sebagai pengumpul ilmu, sebagai pengumpul ilmu. Nah, hakadha daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalan. Seperti inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Nah, kita lanjutkan. Makna ayat lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang munafik, mereka memiliki hati, akan tetapi hati tersebut tidak digunakan untuk memahami agama. Ia tahu ini haram tapi dilakukan, ya. Ay lam yafhamu ma sami'u wa lam yantafi'u bi syai'in min hadhihi al-jawarih allati ja'alaha Allah sababan lil hidayah. Yaitu mereka tidak memahami apa yang didengar. Ya, seperti mungkin kalau istilah sekarang itu tren-trenan, ya. Ya, trennya jenggotan, semua jenggotan. Trennya cadaran, semua cadaran. Ya, tren-trenan. Bukan memang benar-benar mereka itu berjenggot karena meyakini ini sunnah, tidak. Ya, bukan meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya wajib atau sunnah, maka ia kerjakan, tapi tren. Karena ada yang seperti itu. Ya. Suatu ketika ana waktu kuliah itu pernah disindir sama salah seorang dosen, ya. Dia mengatakan dia punya jenggot, dia mengatakan kalau jenggotnya Mas fulan yang disebut 3 orang, saya, kemudian ada beberapa teman saya 2,
yang dari Sayyidina Ali. Dia kalau jenggotnya Mas Fulan ini jenggot sunnah katanya, sambil wajah ngece gitu. Ya, kalau saya ini jenggotnya jenggot identitas. Ya, jenggot apa? Identitas katanya. Ditanya identitas apa Pak? Ya, wis keren-kerenan aja katanya. Iman loh, padahal sama-sama jenggot. Kalau dia niatkan untuk apa? Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala terus dia. Tapi dia hanya tren-trenan. Ya memang benar tren-trenan. Kemudian beberapa pertemuan kemudian dicukur habis. Sampai habis saya lulus habis jenggotnya. Ternyata benar tren-trenan. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Wa hadha mahallu syahid huna annahum taraku ta'allum al-ilm. Ya, ini ayat ini yang dijadikan dalil oleh Syekh bahwasanya orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui ilmu agama, mereka terkena dosa besar. Mengapa? Karena meninggalkan mempelajari ilmu yang wajib baginya. Adapun ilmu-ilmu yang tidak wajib, maka tidak, misalkan Anda tidak mempelajari, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Contohnya usul fikih. Antum enggak wajib belajar itu. Ya, kalau pernah antum belajar, masya Allah, ya, seperti itu. Ya. Kemudian ilmu yang lain, ilmu waris, ya, antum tidak wajib belajar ilmu waris. Ya. Kan tetapi antum tak kalau mempelajarinya tidak masalah. Itu bahkan justru malah menambah kebaikan. Nah, kita lanjutkan. Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadza dzammun lahum fal an'amu la tu'rafu hadhihi al-ashya, la ta'rifu hadhihi al-ashya li'anna hammuha al-aklu wasyurbu wal jima'i faqat. Binatang ternak itu yang diketahui itu hanya 3 hal saja. Kalau antum tahu pernah mengingu binatang, yang dia ketahui itu hanya 3. Kalau enggak makan, ya minum, kemudian berhubungan. Cuman itu saja binatang ternak yang diketahui. Ya. Kalau orang enggak mau mempelajari ilmu agama, dia mencari harta yang haram misalkan, mencari harta dengan jalan yang haram. Ya. Berarti dia kan hanya fokus pada perutnya saja. Yang penting saya senang kan gitu. Yang penting saya mendapatkan uang banyak kan gitu. Ya. Nah, apa bedanya dengan binatang yang hanya mementingkan perutnya? Atau takut sama istrinya, meninggalkan pekerjaan yang haram, dia takut sama istrinya. Nanti kalau saya tinggalkan pekerjaan ini misalnya, nanti gimana kita makannya, kita gini. Subhanallah. Ya. Takut sama istrinya, berarti kan takut apa? Takut ya hubungan itu. Apa bedanya dengan binatang ternak? Bahkan Allah mengatakan balhum adall, bahkan dia lebih parah, lebih susah daripada binatang ternak. Mengapa? Karena memang binatang ternak diciptakan untuk itu dan gak punya akal. Sedangkan Anda punya akal tapi kok sama gitu. Ya. Binatang ternak gak punya akal, tapi Anda atau kita punya akal tapi kok sama dengan binatang ternak tersebut. Ini yang bicara bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan hadis yang kedua tadi. Amma hadis Ibnu Abbas wa Muawiyah radhiyallahu anhum. Adapun hadis Ibnu Abbas dan Muawiyah, harusnya radhiyallahu taala anhuma. Tapi ini radhiyallahu taala anhum berarti ada 3 orang lebih di sini atau 3 orang. Ibnu Abbas berarti siapa yang dimaksud? Abdullah, Abbas, wa Muawiyah dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum. Fa huwa haditsun azim. Ini hadis yang sangat agung. Faqad dzakara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alamatul khair. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda kebaikan seseorang, au alamati iradatillahil khair lil abad, atau tanda Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba.
Jadi maksudnya gini, kalau Anda ingin tahu Allah kehendaki Anda kebaikan atau tidak, ya, maka cek bagaimana semangat kita, semangat Anda dalam menuntut ilmu. Kalau kita malas-malasan, hati-hati di sini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki kita kebaikan. Karena orang yang sudah malas menuntut ilmu, dia akan semakin jauh. Ya. Suatu ketika dikisahkan juga sama Ustaz kita, Ustaz Syahputra, tentang seseorang. Dia bertaubat dari persepak bolaannya, ya, kemudian dia aktif ngaji lama. Kemudian karena disibukkan dengan sepak bolanya, akhirnya ninggalkan ngaji. Gak ngaji, gak lama-lama akhirnya malas, gak pernah hadir di majelis ilmu. Jauh sekarang. Ya, takutnya seperti itu futur. Ya. Wa hadhil alamah hiya tafaqquh fid din. Tanda kebaikan yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperdalam, mempelajari agama. Ya. Wal fiqhu fil lughah ma'nahu fahm. Adapun fikih dalam bahasa artinya adalah pemahaman. Jadi antum hadir di majelis ilmu itu, kita itu niatnya bercabang-cabang ikhwah. Ada yang niatnya memang benar-benar untuk mengangkat kebodohan, ya, ingin mendapatkan pahala. Ada yang niatkan hanya tren-trenan saja, ya teman-teman hadir, ya kita hadir. Rubah niat seperti itu. Atau niatnya terpaksa, saya dipaksa untuk duduk di majelis ilmu, kan seperti itu. Dan misalkan kalau kita hadir di majelis ilmu, usahakan misalkan kita, ya mohon maaf, kita mencatat, ya. Baik mencatat itu melalui dengan tulisan tangan ataupun dengan HP. Nah, masalahnya yang penting dicatat. Ya. Yang penting dicatat. Ya, bukan pas waktu majelis ilmu misalkan kita enggak benar melihat HP tapi enggak nyatat, scroll misalkan. Ya, lihat yang lainnya. Maka kalau kita misalkan sudah kecanduan, ini tipsnya. Bagi kita yang sudah kecanduan dengan yang namanya HP ini, ya, kita kemanapun nggak bisa lepas. Pas waktu kita ke masjid, tinggal di rumah. Minimal di masjid ada waktu untuk ibadah, benar-benar ibadah. Ya. Tapi kalau kita sudah di rumahnya ke HP, di masjid megang HP, di mana-mana ada HP, ya, maka hati-hati ikhwan. Hati-hati kita. Ya, ahsan apa? Kita tinggal sebentar 1 jam. Agar apa? Hati kita nggak terpaut dengan ini. Kalau sudah hati kita terpaut dengan HP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung HP yang dilihat. Gitu. Kita bangun tidur, ya, nggak baca doa, langsung HP-nya dilihat. Ya, seperti itu. Kita di kelas, ya, saya mahasiswa saya sama. Ya, di kelas tiba-tiba lihat HP, senyum-senyum sendiri. Ya, ngapain ini senyum-senyum sendiri anak ini? Ya, dirampas HP-nya Sita 2 hari. Nah, biar gak candu. Ya, begitu ikhwan. Jadi solusinya apa? Taruh di rumah. Kalau sudah kita rasanya gak enak hari pertama, maklum. Hari kedua, hari ketiga lama-lama terbiasa. Kita gak akan terpaut dengan yang namanya HP ini. Ini HP saya casingnya kayak gini nih, istri saya ini, casing istri saya ini. Nah, ini takut jadi Ustaz, kok kayak gini HP-nya. Ini casingnya istri saya ini, saya pakai. Tayyib. Nah, wa fi hadza dalilun ala anna al-ilma yutalaqqa 'anil ulama. Dan ini dalil juga bahwasanya ilmu itu harus talaqi bersama orang yang berilmu. Talaqi itu apa? Hadir langsung. Kita membaca itu bisa juga dianggap penuntut ilmu juga. Membaca, niatnya belajar, itu juga mendapatkan pahala, sama pahala menuntut ilmu. Akan tetapi tatkala kita hadir di majelis ilmu, itu pahalanya lebih besar. Ya, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalathum as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakara Allah fi man indah.
Ya, orang yang berkumpul di suatu rumahnya Allah, maksudnya di masjid-masjid Allah, ya, mereka duduk di majelis itu tidak lain untuk membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu ada dua maknanya, mempelajari cara membaca sama mempelajari maknanya. Termasuk ini mempelajari Al-Quran, karena yang disampaikan adalah hadis Nabi, Al-Quran, kan seperti itu. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan, tenang di majelis ilmu. Ya, orang yang di rumah misalkan ada cekcok sama istri, duduk di majelis ilmu lupa sudah cekcoknya, pulang-pulang senyum-senyum lagi sudah. Bisa seperti itu. Ya, orang kemudian bukan hanya itu, bukan hanya sakinah, bukan hanya ketenangan, bukan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi dengan rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyebut-nyebut namanya di sisinya. Misalkan fulan bin fulan hari ini menuntut ilmu, fulan bin fulan sekarang menuntut ilmu, disebut-sebut. Ya. Kita saja kalau nama kita disebut oleh orang yang kita cintai itu senangnya Masya Allah. Ya. Bagaimana kalau Allah yang menyebut kita? Makanya subhanallah ikhwan, Anda mendengar ceramahnya Syekh Muhammad Ibn Mukhtar Asy-Syanqiti, Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau mengatakan kalau salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yaitu dengan bersolawat kepada Nabi. Salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yaitu kita solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Dalam hadis orang yang ya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akan menyebut dirinya dan ayahnya. Nah ini kalau ayah kita dikenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara kita, berarti kan kita juga berbakti kepada dia, kepada orang tua kita. Masya Allah. Ya. Dan di antara ulama lain mengatakan bahwasanya salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua dengan kita yang pertama mengamalkan apa yang telah mereka ajarkan. Yang kedua, ya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Tatkala anak orang tua kita itu dulu menyuruh kita untuk sholat, kita sholat. Ya, orang tua kita menyuruh kita untuk ini, kita lakukan. Ya, bahkan saya baca statusnya Ustadz kita, Ustadz Budi Santoso, setelah orang tuanya wafat. Ya, salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya yang telah wafat, tatkala dia setiap bulannya misalkan memberikan orang tua tersebut uang, ya dinafkahi kan orang tuanya. Setelah orang tuanya wafat, ia tidak berhenti memberi, ia tetap infakkan uang tersebut sejumlah yang diberikan kepada orang tua ketika masih hidup, diinfakkan ke suatu mungkin ke masjid atau sesuatu yang jariah, ya dengan niatan ini untuk orang tua saya. Jadi tetap terus kata beliau. Nah, barakallahu fiki. Adzan dulu, tafadhal. Tafadhal adzan.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, "Thumma hal yakfi an yatafaqqahu fid dini faqat?" Apakah cukup seseorang itu hanya fokus untuk mempelajari agama saja? Bila jawab la, tidak. Wa innama kama dzakara subhanahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Akan tapi bukan hanya untuk difahami. Yang pertama, setelah difahami tentu diamalkan. Nah, setelah kita memahami maka kita sampaikan. Ya, kita menyampaikannya sebatas ya kemampuan kita. Misalnya kita mengetahui bahwasanya ya anak atau istri kita melakukan sesuatu yang diharamkan, maka kita menyampaikan walaupun tanpa menyebutkan dalil. Kita nggak paham, nggak hafal dalil tersebut, kita kasih tahu, nah ini tidak boleh kayak gini. Ya, istri kita kasih tahu ini tidak boleh kayak begini. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalilnya adalah ya waliyunziru qaumahum, dan hendaklah mereka ya setelah mempelajari agama memberikan ya nasihat atau memberikan peringatan kepada kaumnya, mengajari kaumnya idza raja'u ilaihim, tatkala mereka pulang, la'allahum yahdharun, agar mereka itu ya berhati-hati dalam masalah hal-hal yang haram. Kemudian dalam ayat tersebut Syekh Shalih mengatakan, fadalat hadhihi al-ayah ala annahu la yajuzu lil insan an yu'allima aw yad'u ila Allah duna an yatafaqqah. Ayat ini juga dalil bahwasanya setiap seseorang yang ingin berdakwah ya, maka wajib dia itu untuk berilmu dahulu, mempelajari ilmu dahulu ya, maka wajib bagi mereka ya, dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengajarkan sesuatu atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya
tanpa dia bertafakuh dahulu, yaitu memahami agama dahulu. Sekarang banyak ikhwah, ya, orang tidak pernah belajar ilmu agama, nggak bisa bahasa Arab, ya, dia tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab, kenapa selalu Ustaz bilang gini? Beberapa Ustaz, dia itu Ustaz itu tidak bisa bahasa Arab, kok sudah berceramah? Kenapa? Kok kira-kira kok bahasa Arab jadi tolok ukur tuh kenapa? Karena tolok ukur paling dasar itu bahasa Arab aja tidak bisa. Bagaimana dengan usul fikih? Bagaimana dengan apa kaidah-kaidah fikih? Ya, bukan sekarang banyak terjemahan. Iya, faham? Ya, akan tetapi ikhwah, ya, sebagaimana dokter. Kalau antum tahu dokter itu kalau nggak bisa bahasa Inggris itu kira-kira antum percaya enggak sama dokter tersebut? Ya, sedangkan penelitian di barat itu kalau kita baca pakai terjemahan, ya, itu mungkin 5 tahun kemudian jurnal tersebut baru diterjemahkan. Ya, rata-rata pintar bahasa Inggris mereka. Ya, itu kalau dokter. Ya, bagaimana dengan seorang ustaz? Harus dia bisa bahasa Arab, minimal dia itu bisa bahasa Arab pasif. Kalau dia nggak bisa aktifnya, ya, dia harus bisa. Ada kesalahan fatal dari seseorang. Saya katakan orang dia ini, Pak, orang kerjanya di Depak tapi sudah pensiun, Departemen Agama, ya, dia berani menjadi wali nikah untuk orang yang bukan seharusnya dia jadi wali. Dia ini adalah suaminya, ya, suaminya budenya ini kakaknya ibu. Harusnya kan namanya wali perempuan itu dari bapak kan, ya kan, dari bapak, ini dari ibu. Bukan hanya dari ibu, orang lain suaminya budenya. Gara-gara apa? Ditunjukkan ini saya boleh jadi apa? Jadi wali. Karena apa? Pak D atau paman itu boleh jadi wali. Terjemahannya paman boleh menjadi wali nikah. Padahal kalau kita ketahui dalam bahasa Arab saja, antara paman yang dari ibu sama paman dari bapak itu bahasa Arabnya sudah beda. Paman dari bapak itu namanya ammun, ya. Paman dari ibu itu namanya khalun. Tapi di Indonesia paman sama tante sama saja, baik dari bapak dari ibu, bahkan penjual pentol dia dipanggil paman. Iya loh, Pak Le kan, Le gitu. Ya, pedagang dipanggil Le kan, Pak Le kan, paman itu. Saya bukan masalah apa ya. Maksudnya orang yang jauh dipanggil Le kan itu loh. Ya, seperti itu ikhwah. Nah, jadi kita harus paham, karena bahasa agama itu kalau kita nggak paham dari bahasa Arab, kita mengandalkan terjemah saja, banyak terkadang fatal. Ya, ada salah satu ustaz, ya, ada salah satu ikhwah tanya ke saya, Ustaz, bagaimana hukum seorang suami dia marah besar, dia menceraikan istrinya, mentalak istrinya, tapi dia istrinya, Mas, tadi malam Samin telah menceraikanku, Mas. Lu iya tak? Saya nggak sadar ketika mengucapkan lafaz itu. Diingat-ingat bagaimanapun juga dia nggak sadar. Anak ditanya seperti ini. Wah, kalau memang benar dia nggak paham, maka dia dihukumi berbicara, ya, dihukumi dia seperti orang yang hilang akalnya, maka tidak terjatuh talak. Tapi Allah alam, saya ragu. Coba tanyakan ke ustadz yang lain. Tanyakan ke Ustadz Mubarak, jawabannya sama. Tanyakan ke Ustadz Rayhanul Bahrain, jawabannya sama. Ragu. Intinya kalau yang benar dia nggak ingat perkataan itu, berarti dia berbicara tanpa akal, maka tidak jatuh talak. Salah satu ustaz, ya, salah satu dia mengatakan jatuh talak, ya. Dan anak tahu orang tersebut tidak pernah belajar di salah satu ma'had misalkan, tidak pernah belajar agama baik bahasa Arab maupun yang lain. Dia sudah berani berfatwa seperti itu. Jatuh talak dalilnya apa? Salasun jidduhunna jid wa hasluhunna jid, an-nikahu wa raj'ah wa talak. Ada 3 hal yang
bercanda dianggap serius, serius dianggap serius. Apa itu? Nikah, rujuk dan talak. Ya, bercanda saja, kata beliau, bercanda saja dianggap talak. Bagaimana dengan yang marah, gitu. Ya marah kan menghilangkan akal, kan gitu kan. Ya marah yang sampai hilang akalnya. Ini tidak sampai jatuh talak seperti ini. Kalau memang benar-benar dia tidak sadar mengucapkannya. Tapi kalau dia sadar, iya tadi malam aku ingat, ini talak jatuh ini. Kenapa? Karena akalnya masih berfungsi pada waktu itu. Ya. Jadi takutnya berfatwa tanpa ilmu seperti ini, ikhwah. Allahu a'lam. Ya. Kemudian kenapa saya tahu? Karena saya yang sama yang tanya setelah jawab itu, setelahnya di-share ke anak. Di-share, anak tanya ke Ustaz fulan, jawabannya ragu atau tidak terjatuh. Anak tanya ke Ustaz fulan satu ini, dia jawabannya jatuh dengan dalil ini. Seperti itu. Subhanallah. Nah, tayyib. Ya. Jadi kita harus selektif, ikhwan. Nah. Dalil yang menunjukkan yang jelas tentang wajibnya seorang berilmu dahulu sebelum berdakwah adalah ayat dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Aku wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Berarti kalau kita nggak faham ilmu, jangan berdakwah dahulu, tapi kita boleh menyampaikan. Ya, kita boleh menyampaikan. Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan padaku walaupun satu ayat. Menasihati tidak harus menjadi orang yang faham, yang faqih dahulu, orang menjadi orang yang ya berilmu dahulu. Maksudnya berilmu di sini menguasai semua ilmu, tidak harus. Ya, kita bisa menasihati, tapi kita mengajarkan harus ada ilmunya, ikhwan. Nah, Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Ini ada pertanyaan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati. Apa ini tulisannya? Amin. Kami bekerja dominan dengan fisik, dan saat sholat Jumat seringkali tertidur. Nah, liburkan di hari Jumat, atau mulai Jumatnya istirahatnya misalkan jam 10:30 sudah istirahat, bisa tidur sebentar. Itu terus di alarm jam 11 atau jam 11:04 kita ke masjid, yang seperti itu. Ini kalau misalkan. Nah, kami sudah berusaha dan memohon kepada Allah. Kalaupun tidak tertidur, kami tidak bisa mengingat isi khutbah melainkan sedikit sekali. Saat khutbah, apakah diperbolehkan untuk mencatatnya? Apa hal ini termasuk larangan bermain-main dengan batu? Semoga Allah memberi kemudahan Ustaz untuk menjawab. Baik. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang hal yang sama ini. Bolehkah tatkala khutbah mencatat? Beliau mengatakan tidak boleh. Mengapa? Karena seseorang tatkala mencatat khutbah, dia mencatat satu kalimat akan lupa, akan tertinggal dengan kalimat yang berikutnya. Jadi hatinya sibuk pada kalimat yang ini, tapi lalai pada kalimat yang setelahnya dan setelahnya. Ya, jadi kalau khutbah tidak perlu dicatat, cukup kita ingat, cukup kita fahami. Kalaupun kita nggak mengingat semuanya, memang manusia. Akan tetapi kita intinya kan faham. Ya, oh ternyata Ustaz tadi menganjurkan kita, misalkan, ya, menganjurkan kita untuk misal sholat malam. Oh ternyata Ustaz tadi menganjurkan kita harus menahan amarah. Ya, kita intinya faham di situ. Ya, karena dalam khutbah Jumat itu nggak mungkin detail. Ya, nggak mungkin sedetail-detailnya. Biasanya dalam khutbah Jumat itu rata-rata poin-poin untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, bukan tata cara misalnya khutbah Jumat, misalnya tata cara wudu. Ya, boleh, ya boleh-boleh saja, tapi hampir-hampir tidak ada kan ini. Ya, hampir-hampir tidak ada. Kalaupun ada, mungkin ada segelintir aja yang mungkin kesalahan-kesalahan wudu kan seperti itu. Tapi kalau tata cara dari kumur-kumur ini dan begitu kayaknya jarang. Atau khutbah Jumat misalkan,
ya tata cara, misalkan sholat dari A sampai Z nggak selesai. Ya, rata-rata yang sifatnya umum. Nah, jadi diingat poin-poinnya saja. Nah, bedanya sama kita, kalau kita tanya tadi Ustadznya bilang apa saya lupa. Nah, misalkan kayak seperti itu, kita tanya kepada teman kita, itu bukan yang dimaksud yang seperti ini, tidak. Orang munafik itu dia bertanya memang sengaja nggak memperhatikan Nabi. Kalaupun ditanya, oh tadi Nabi berkata A, oh alah gitu aja. Nah, jadi disepelekan dan tidak dianggap. Mereka mendengar tapi tidak memperhatikan. Mereka punya telinga tapi tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalaupun mendengar diabaikan, tidak dilaksanakan. Allahu a'lam. Ada yang lain, ikhwan? Baik. Kalau sudah, kita akhirin kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.